Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Bersama saya Dwi Kartika menemani Anda hingga nantinya menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengarus utamaan gender. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 dengan pengarus utamaan gender di siang hari ini. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kita, pendengar. Ada Ibu Indah Amriani, Ketua Shelter Warga Kelurahan Manggala, dan juga Ibu Nurbeti Asalatu, Ketua Shelter Warga Kelurahan Tabaringan. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat Ibu, Bu Indah? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya saya panggilnya Bu Betty ya. Iya. Supaya lebih akrab. Memang panggilannya. Memang panggilannya ya, Bu Betty. Nah, kita berbicara tentang peranan perempuan dalam shelter warga. Nah, ini kalau kita berbicara shelter, mungkin yang belum tahu, ini shelter itu rumah tempat berlindung ya, atau rumah aman bagi warga. Dan ini merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, dan tadi setelah sharing-sharing di awal merupakan garda terdepan ketika ada permasalahan di warga. Nah, ini berbicara terkait dengan shelter ini, kalau untuk di tempatnya Ibu Indah dulu deh, di Kelurahan Manggala, apakah ini ada tempat yang ditunjuk sebagai shelter atau memang di rumahnya Ibu Indah ini yang ditempatkan sebagai shelternya? Oke, terima kasih. Jadi begini, shelter warga itu dibentuk pada tahun 2016 ya. Jadi di Kelurahan Manggala itu khususnya kebetulan sudah disepakati di awal pembentukan bahwa sekretariatnya dialamatkan tempat saya di Kompleks Bukit Geraha Praja Indah, tepatnya di antara mau ke Maros, mau ke Goa. Jadi dia itu ada di tengah-tengah. Jadi berada di lokasi strategis gitu ya, yang bisa banget. diakses gitu. Iya. Jadi di Kelurahan Manggala itu sebenarnya sangat luas ya, wilayahnya ada 13 RW. Terus saat ini sudah lumayan banyak untuk mengenal atau mendeteksi kasus-kasus apa saja yang kami sudah tangani. Nah, kalau khusus rumah aman itu ada. Jadi hanya pengelola shelter warga saja yang tahu. Oh. Iya, kalau sekretariatnya itu di rumah saya. Oh, jadi semua sekretariat di rumah Ketua Shelter, sama dengan Ibu Betty di rumahnya betul. ya. Kalau Ibu Betty di tahun berapa ini? Saya bergabungnya sebagai terbentuk shelter? di tahun 2018. 2018. Iya, 2018. Jadi beda 2 tahun ya, senior ya. Ibu Indah lebih senior. Ibu senior. Nah, ini berbicara, ini kan banyak mungkin yang masih belum tahu, ini shelter warga lokasinya ada di rumah Ketua Shelter. Nah, saya sendiri kan ini ternyata tadi sempat berbincang juga di kecamatan saya, malah ternyata baru diresmikan ya. Ya, baru terbentuk ya di Kecamatan Tamalan Raya itu ya. Dan untuk sosialisasinya sendiri bagaimana supaya dapat menjangkau ke seluruh masyarakat? Ibu Betty dulu deh. Kalau di Kelurahan Tabaringan ini bagaimana menyosialisasikan bahwa di kelurahan ini ada shelter loh yang bisa dimanfaatkan untuk perempuan dan anak berlindung seperti itu? Ya, terima kasih. Kalau dari awal terbentuknya shelter di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, hal yang pertama sosialisasikan itu saya khususnya kepada ibu-ibu dulu. Oh, ibu-ibu dulu ya. Saya masukkan biasa di beberapa acara arisan, misalnya arisan PKK, arisan Majelis Taklim, terus ada arisan arisan warga. Saya biasa penyampaiannya ke situ dengan RT RW, sekalian dengan RT RW, tokoh-tokoh masyarakat. Dari LPM juga. Jadi pendekatannya seperti itu ya. Masuk ke acara-acara. Ya, masuk ke acara-acara. Kita selip-selipkan. Tidak terlalu monoton. Itu informasinya yang kita berikan kepada RT. Hubungannya jejaringnya juga sih kita khususnya untuk RT RW, jadi informasi-informasi yang tersampaikan juga langsung dari RT RW. Oh, jadi secara tidak langsung anggotanya ini anggota dari
shelter ini juga gabungan dari RT Iya, RW ya. ibu-ibu di masyarakat. toko masyarakat, masyarakat. toko agama bisa juga. Jadi Dan- ada Babinsa, ada ada Bimas. Babinsa. Oh, Babinsa. jadi agak cukup besar ya, Iya. tidak hanya beberapa. Dan ini keterlibatannya apakah semua anggotanya itu perempuan Enggak, atau campur, ada campur bapak juga ya, sih. Iya, campur. campur ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, anak-anak remaja ada juga ikut. Ada. Ada forum anaknya. Ada tuh. forum anak. Oh, dan itu bagaimana untuk membuat menjadi keanggotaannya? Siapa tuh ada yang ingin bergabung atau memang sudah ada penunjukan langsung nih, Ibu Indah? Sebenarnya waktu kami itu di awal 2016 itu sudah dibentuk ya Iya. dari kelurahan, jadi sudah terpilih. Oh, ini dari unsur misalnya majelis taklim, terus unsur RT RW, PKK, jadi itu ada gabungan. Kalau untuk menjadi keanggotaan sampai sekarang, karena di shelter warga itu ada 4 unit, satu unit pelayanan pelayanan kasus ya, perempuan dan anak. Terus perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, terus ketiga forum anak, dan keempat unit Puspaga, pusat pembelajaran keluarga. Itu yang terbaru. Kalau Itu yang yang tempat terbaru, yang iya. terbaru. Jadi di shelter warga itu ibaratnya sebuah rumah, terus di dalamnya ada 4 ruangan. Oh, Nah, itu ada tadi. kamar-kamarnya Ada ya. kamar-kamarnya. Bergantung nanti masalahnya ini Ya. masuknya di kamar Masuknya mana, di mana. satu, Iya, dua. betul. Oke. Nah, kalau untuk di shelter warga ini di setiap kelurahan apakah punya program masing-masing kah, atau memang ada program yang langsung dari tingkatan atas seperti itu, Ibu Betty? Di Tabaringan seperti apa nih? Programnya sendiri sih dari masing-masing kita ketua shelter. Apa yang program yang apa yang Inovasi. inovasinya Anak-anak inovasinya inovasi. kita ada yang diperlukan di kelurahan masing-masing. Karena dari kelurahan beda kompleks ya permasalahannya. Iya, betul, Jadi betul. beda permasalahan, beda yang apa yang inovasi yang apa kita kembangkan di kelurahan masing-masing. Kalau di Tabaringan ada program apa yang sejauh ini sudah berjalan? Program kita sih yang masih dalam penanganan pencegahan. Pencegahan? Ya, pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, mulai dari lorong masuk ke lorong wisata, lorong PKK, lorong sehat, itu sama dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita memberikan ruang juga untuk anak-anak untuk ruang bermain dalam lorong. Ada ruang bermain untuk anak-anak. Jadi masuknya ke lorong-lorong. Iya, seperti maksudnya ke itu lorong ya. seperti itu. Baik, nah kalau di Manggala sendiri program yang sudah berjalan kan sudah lama nih, sudah senior di 2016 sudah 6 tahun. Iya, kalau di Manggala, di Kelurahan Manggala itu sebenarnya kalau inovasi itu dari shelter warga sebenarnya banyak ya. Misalnya saat-saat ini yang kami gencarkan adalah bagaimana mengembangkan minat bakat anak-anak. Itu pertama. Terus kedua, untuk pencegahan itu kita melakukan sosialisasi misalnya dengan ibu-ibu ya, kayak di posyandu itu kan banyak ibu-ibu yang datang. Betul. Jadi kita hanya Iya. pasang misalnya pamflet, oh di sini ternyata ada shelter warga. Nah, kita pasang di situ bahwa ketika ada kasus silahkan lapor ke shelter warga. Terus kita pasang nomor telepon kita, Hotline, nomor yang itu seperti itu. dihubungi. Terus kalau untuk ini yang lebih ini yang terakhir adalah bagaimana memberikan pemberdayaan pada ibu-ibu yang jadi korban misalnya. Jadi kan misalnya ketika kita melayani atau stop dengan kasusnya, itu kan kita lihat lagi korbannya seperti apa. Jadi misalnya kalau dia kayak kemarin itu ada kasus KDRT, terus stop ekonominya gimana. Nah, itu kita harus bantu Iya, betul. bagaimana pengembangan untuk kedepannya. Pengembangan Karena untuk kan ada kedepannya. anaknya ini. Betul. Nah, kalau misalnya dia tidak dinafkahi sama suaminya, Betul. nah bagaimana? Terus adakan pendekatan dengan shelter warga, itu saja. Nah, kalau misalnya untuk kayak tadi programnya kan bergantung dari apa saja yang ada. Iya. Apakah semakin banyak warganya atau semakin banyak RT RW-nya itu semakin kompleks juga permasalahan yang Iya, sebenarnya seperti ini ya. Semakin banyak komunitas, semakin banyak yang komunitas. membantu, dan semakin banyak juga permasalahan. semakin Tidak banyak langsung permasalahan. berhenti dan tidak langsung putus masalah itu. Jadi kita tidak bisa tadi dikatakan di awal bahwa programnya apa, terus ketika banyak yang turun langsung misalnya Iya, terjun betul. langsung, itu tidak semudah itu langsung selesai ini masalah. Iya. Ada saja. ada. Iya, malah masalah yang bisa berulang
sampai 2 kali 3 kali itu permasalahan. Iya. Nah ini pada saat pertama kali menjadi bagian dari shelter warga nih, apa yang sulit dilakukan nih kira-kira dari Ibu Indah? Kalau saya waktu di awal itu sebenarnya sangat memudahkan sih waktu di awal karena kita hanya menyebarkan sebuah brosur, Ya, sosialisasi secara surat tidak tadi langsung itu, ya. ya. Terus ditanya-tanya ini apa untuk apa. Jadi kita sampaikan bahwa jadi di awal itu kita door to door menempelkan semacam stiker juga di rumahnya orang, bilang untuk apa ini, bilang maaf kalau misalnya siapa tahu kita ada kekerasan atau apa bisa kita hubungi atau mau barangkali konsultasi itu di awal. Terus untuk ini sepertinya saya tidak bisa menggambarkan kalau di shelter warga itu seperti apa, karena begini, di awal itu memang banyak yang kontra. Kita sendiri juga di awal bertanya-tanya ini mau bagaimana, mau diapakan, ini kan nanti dibenci sama masyarakat. Betul, apalagi jangan sampai semua mengadu ke saya mengadu kemana gitu kan. Itu permasalahan di awal itu sebenarnya. Jadi kita juga merasa bahwa enggak bahaya gini kah bagi saya. Ya. Jadi memang sebelum memulai mungkin mendekati masyarakat seperti itu ya Bu Betty, Bu Indah, ada kecemasan sendiri mungkin ya, karena kan jelas. Ini kan kita harus istilahnya membuat suasana aman. Betul. Untuk masyarakat ataupun untuk warga yang tanda kutip bermasalah, memiliki permasalahan seperti itu. Nah, untuk pendekatannya ke masyarakat kalau di tempatnya Bu Betty, apakah sudah pernah ada masalah juga seperti ini? Dari awal banyak. Dari awal langsung ada yang melapor nih. Langsung awal saya itu tahun 2018 September akhir, tapi saya ingat tanggal 27. Waduh, kayaknya berbekas banget ya Bu Betty. Lusanya itu tanggal 29 langsung ada laporan dari RT saya, kemudian dari RT di RW 5, langsung ada KDRT. Waduh. Itu yang paling pertama, apa yang harus saya lakukan? Jadi yang pertama kali ini, apa yang saya lakukan ini? Gimana ini? Ini sudah bonyok ini. Betul. Kekerasan dalam rumah tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga, bahwa bukan hanya suami istri yang memukul loh. Ini ponakan memukul tante, itu tetap dalam kekerasan. Jadi dalam tidak, rumah tangga. KDRT itu tidak ada batasan hanya suami istri ya. Pokoknya semua yang ada dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam lingkungan keluarga. Ini saya kepikiran mau diapakan ini, saya bagaimana? Jadi yang pertama langsung saya hubungi dari Pak RW saya, Pak RT saya menghubungi kebetulan di RW 5, Pak Rifai, langsung menghubungi saya. Shelter warga ini ada yang bermasalah ini. Saya bilang mati meja. Apa memang kau bikin nih? Betul. Iya. Kepikiran langsung itu kita refleks. Tapi alhamdulillah kalau pekerjaan yang kita lakukan dari hati, segala sesuatu yang kompleks begitu rumit atau sulit terselesaikan dengan cepat. Banyak yang membantu alhamdulillah. Sampai semua turun tangan. Sampai saya telepon Pak Binmas saya, Pak Binmas langsung meluncur, langsung bonceng yang si korban karena memang ada pendarahan yang harus dulu ditolong. Kebetulan saya dekat dari Rumah Sakit Angkatan Laut. Iya. Kepikiran lagi saya ini gimana ini masalah biayanya, gimana ini masalah anunya. Pasti kita kepikiran begitu karena ini kayak tanggung jawab saya. Betul. Berarti saya diangkat menjadi ketua, berarti itu sudah jadi tanggung jawab saya. Bahwa ada yang melapor berarti itu harus tanggung jawab saya, harus saya menangani. Itu saya tangani sampai malam jam 10. Jadi saya memberikan efek jera kepada pelaku, memberikan efek walaupun itu dia masih ponakan, tapi kita harus memberikan efek jera karena ada pendarahan, ada beberapa jahitan. Dan alhamdulillah saya sampainya saya di rumah sakit semuanya sudah tertangani langsung tanpa saya tahu siapa yang membantu saya. Jadi ini langsung terlink ya, seperti kalau misalnya ada masalah kita jadi bukan cuma kita sendiri saja yang menyelesaikan itu. Banyak unsur-unsur yang kita libatkan. Banyak jadi sistemnya kita di shelter warga adalah pertama itu mediasi. Kita mediasi dulu. Kalau misalnya ini dianggap ringan, ya kita selesaikan di shelter warga. Ketika dia kayak susah berat sekali nih bagi kita ini, oke kita rujuk ke kantor, ke UPT itu. Dan dari itu baru dihubungi pihak-pihak yang memang bisa menyelesaikan masalah ini. Karena di UPT juga sudah ada tim reaksi cepat TRC-nya. Jadi kita bisa hubungi langsung misalnya mungkin dari Binmas mungkin yang ada urgensi juga yang lain, Binmas dari Babinsa juga kita bisa hubungi TRC-nya UPTD. Baik. Nah, ini kalau untuk hal-hal yang seperti ini waktu pertama pembentukan ada edukasinya juga, Bu Indah. Apakah ketua-ketua ini juga diberikan mungkin pembinaan
bahwa langkah seperti ini harus seperti ini, Ada, langkah ada, seperti Ya ini. jelaskan Karena kan pas kalau di awal- misalnya di nggak awal ada, pembentukan itu kan ada peningkatan kapasitas bagi kader ceritanya toh. Jadi kita juga dibentuk tidak asal-asalan karena kita Iya. dibekali dengan beberapa ilmu. Iya. Terus model pembelajaran kita juga alhamdulillah itu cepat kita serap karena kenapa ini kan berkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Betul, Nah, betul. yang uniknya lagi di sini adalah ketika perempuan-perempuan yang menjadi ketua misalnya. Iya. Nah, Iya. itu menjadi tantangan juga buat kita para perempuan karena kenapa? Ya pada dasarnya perempuan selalu dianggap bahwa Sebelah mata. seperti itu. Lemah, nggak bisa mengurus Tapi artinya. alhamdulillah kita juga bisa sampai saat ini sejajar dengan ketua-ketua shelter warga dari golongan bapak-bapak ya. Jadi kita masih tangguh lah. Baik. Nah, ini kita juga menanti ya untuk mungkin warga di Kelurahan Manggala atau di Tabaringan atau mungkin warga Makassar yang juga ingin berbagi informasinya atau mungkin juga ingin tanya-tanya terkait dengan shelter ini berbagi ya, bisa menghubungi kami di line telepon 0821 33339440. Ini menarik sekali karena bagaimana perempuan yang dianggap lemah tanda kutip ya seperti itu ternyata mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang cukup rumit, apalagi tadi ada KDRT kan. Kalau KDRT biasanya perempuan itu dianggap sebagai seorang yang lemah seperti itu ya, dan kemudian kekerasan mungkin pada anak dan segala macam seperti itu. Kita juga mau tahu sebentar ini kira-kira bagaimana proses pendekatan-pendekatan lainnya nih ya, kan pasti beda masalah, beda orang, beda wilayah lagi. Beda wilayah. lagi ya. Itu Beda pasti wilayah. beda Kelurahan Manggala dan Tabaringan, pasti walaupun permasalahannya sama KDRT tapi bisa jadi perilaku masyarakatnya ini memberikan treatment yang berbeda. Betul. Seperti itu ya. Kami akan kembali pendengar setelah kita dengarkan selingan berikut ini. Menghirup bau rumputan di tengah pegunungan hijau, batinku tersenyum mesra kepadamu. Di pantai temui ombak, surya merah tenggelam, duhai pesona mewarna jiwa kepadamu, kepadamu, tanahku, alam persada di mana tangisan pertama membelah, keheningan jadi bahagia, ku terlahir untuk bermakna. Menata ragam budaya, santun hati insana, ramah selalu dijunjung tinggi citra hati. Bela bangsa, tanahku, alam persada di mana tangisan bersama membelah, keheningan jadi bahagia, ku terlahir. Tanahku, bumi persada dentuman di jantung berkata ku bangga, tegakkan membusungkan dada anak negeri pertiwi.
keheningan jadi bahagia. Ku terlahir, tanahku, bumi persada dentuman di jantung berkata ku bangga, tegakkan membusungkan dada, anak negeri, juang tanahku. Tangisan pertamaku. Keheningan jadi bahagia. Ku terlahir. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lintas Makassar Siang. Baik, pendengar masih bersama kami di Lintas Makassar Siang, pengarus utama gender terkait dengan peran perempuan dalam shelter warga bersama dengan Ibu Indah Amriani, Ketua Shelter Warga Kelurahan Manggala, dan Ibu Nurbeti Asalatu, Ketua Shelter Warga Kelurahan Tabaringan. Berbicara tentang kekerasan ataupun kekerasan terhadap perempuan dan anak. Biasanya ini yang paling menjadi korban pasti pihak perempuannya ya. Selalu. Dan kalau di permasalahan seperti ini di shelternya Ibu Indah dan Ibu Betty ini, permasalahan apa saja yang paling sering terjadi dari tahun, kalau Ibu Indah dari tahun 2016 sampai sekarang, dan juga Ibu Betty di tahun 2018 sampai sekarang. Ibu Indah dulu deh yang senior. Pasti banyak nih Bu. Iya, Yang paling sering berulang. Sering yang berulang itu adalah KDRT. Iya, terus kasus anak yang saat ini gencar-gencarnya itu kan, kalau di 2016-17 itu ngisap lem, itu ada. Terus kalau untuk di 2020 pas pandemi itu banyak pencurian, misalnya anak suka mencuri. Yang anaknya yang menjadi pelaku gitu ya. Terus kalau yang saya pernah di awal itu sebenarnya kasus yang paling pertama yang membuat saya kaget, yang membuat saya wah seperti ini kah yang ada yang nanti seperti ini ternyata itu pelecehan seksual. Di tahun 2016, dan itu yang pertama salah satu pendidik ya sebagai pelaku, dan itu korbannya 14 anak. Wow. Itu di kelurahannya. Iya, itu di kelurahan saya. Jadi pada saat itu saya juga istilahnya aduh uji nyali saya ini. Dan yang melapor itu siapa pertama kali? Anak-anak. Anaknya yang berani melapor atau orang tuanya yang pertama anak-anak ya, karena kebetulan saya juga membina salah satu forum anak di kelurahan saya. Itu anak-anak teman-temannya yang melapor, Bunda ada temanku seperti ini, terus dipanggil ke shelter warga. Jadi setelah itu kami bincang-bincang sama si anak ini, nah kita panggil para orang tuanya.
sudah orang tuanya juga taunya dari kami. Oh, Seperti itu. iya, Jadi iya, iya. di awal kasus yang saya tangani itu di 2016 itu pelecehan seksual. Nah setelah itu berlanjut kasus KDRT yang sering terjadi. Dan itu berulang. Iya. Dan kira-kira kalau menurut Ibu Indah apa yang membuat kenapa sampai kasus-kasus seperti ini tuh masih terus berulang? Apalagi kan selaku ketua shelter dan juga beberapa kegiatan-kegiatan itu dilakukan, otomatis kan ada sosialisasi pencegahannya. Ya Kemudian sebenarnya kira-kira apa tuh, sebenarnya Bu Indah? begini ya, kalau masalah sebab dan ininya itu tergantung dari salah satu watak atau karakter dari Iya, betul. si keluarganya. Jadi lebih ke internal Iya, gitu betul. ya. Seperti itu. Jadi motifnya itu sebenarnya berbeda-beda. Kenapa terjadi KDRT? Ya bisa saja persoalan ekonomi. Terus yang kemarin-kemarin viral itu kan yang sering reuni-reuni Iya, CLBK. CLBK. Waduh. Itu salah satu faktor ya Iya. yang menyebabkan terjadinya KDRT. Terus yang terakhir adalah di pandemi. Itu sangat meningkat itu kasus KDRT karena suaminya misalnya dirumahkan, terus Iya, betul. ekonomi juga kayak drop atau Dan kayak sering gimana. bertemu. Terus anak-anak juga di rumah kan. Jadi begitulah naluri seorang perempuan. Iya, betul. Pas tidak nyamang-nyamannya ya sudah terjadilah apakah itu baku hantam atau mungkin di awalnya hanya hal sepele lalu dibesar-besarkan karena dalam konteks hanya dalam rumah ya. Betul. Jadi dalam setiap tahun itu sebenarnya konsep untuk kasus itu sebenarnya berbeda-beda motifnya. Jadi kalau untuk KDRT saya menganggap KDRT itu sudah makanan saya sehari-hari. Waduh. Kalau kasus-kasus seperti Kasus itu sudah kalau ada datang KDRT, saya sudah tahu nih langkahnya itu seperti apa ya. Cara apa lagi yang saya harus hadapi? Ya, toh? ini Kita sudah mau tahu. damai ini atau mau langsung ke hukum. Tapi kebanyakan apa? Berakhir damai atau berakhir hukum? Kalau di Di saya kelurahan itu, di kelurahan saya Manggala. di pengadilan. Waduh, Berarti itu di pengadilan. hukum ya jatuhnya ya. Dan kalau tadi yang semacam pelecehan seksual yang orang tuanya itu taunya bahkan malah dari shelter warga, artinya ini komunikasi dari keluarga itu penting ya. Iya. Sangat penting. Sangat penting. Jadi kita juga di shelter warga bukan hanya sekedar mendampingi kasus atau apa, kita juga memberikan edukasi kepada orang tua terkait dengan pola pengasuhannya di rumah seperti apa. Iya. Karena kenapa? Banyaknya kasus di luar sana itu kan pola asuhnya yang salah. Betul. Jadi kita di shelter warga selain memberikan pendampingan secara ini ya, misalnya dia misalnya mau butuh hukum atau ini, tapi tetap kita selalu memberikan edukasi bahwa sebuah perceraian itu dampaknya seperti apa, apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil-kecil. Jadi kita selalu memberikan edukasi. Jadi jangan sampai bahwa hanya sepintas atau sekilas saja mau langsung minta cerai. Iya. Nah, dilihat dulu dampak ke belakangnya seperti apa. Apalagi kesian ada anaknya. Betul. Apa? Iya. Seperti itu. Jadi memang didampingi sampai prosesnya selesai dan setelah Pokoknya tuntas, itunya apalagi tuntas. yang jadi untuk setelah dia kebutuhannya. bercerai, misalnya resmi bercerai, kita dekati lagi bahwa bagaimana perkembangan anaknya. Oke, karena kan otomatis perceraian itu korbannya kembali ke anak lagi ya, tetap shelter warga lagi yang harus turun tangan. Nah, kalau di tempatnya Bu Betty, permasalahan apa nih yang dari tahun 2018 sampai 2018 sekarang? sampai sekarang KDRT dan masalah anak, kasus anak. Kalau KDRT memang iya, masih ya? KDRT masih. Yang sampai saat ini saya masih dihubungi dengan ada ibu yang pengen bercerai tapi antara masih 50-50. Jadi saya selalu memberikan edukasi bahwa perceraian itu bukan akhir. Betul. Bukan akhir dari segalanya perceraian. Kalau kita masih mengingat ada masih punya anak kecil yang umur masih sekolah ya, kita pikirkan itu masa depan anak-anak. Selalu saya memberikan edukasi bahwa selalu kita mediasi, jalan damai, bagaimana caranya supaya damai, bagaimana caranya kita pikir-pikir lagi lah, jangan selalu ada pertengkaran, langsung mau bercerai, langsung mau pisah, langsung itu harus dipikirkan semuanya, harus pikirkan masa depan anak-anak. Anak ada 3, kebetulan dia punya anak 3, dia memang sekarang jadi tulang punggung. Jadi saya betul-betul ini perempuan sangat kompleks permasalahannya dan perempuan itu memang
perempuan makhluk hidup yang memang diciptakan menjadi tangguh. Kita punya tagline-nya saya sama Bu Indah itu, mari menjadi perempuan yang berdaya, tangguh dan bahagia. Iya. Kenapa harus ada bahagia? Karena kita sebagai pendamping ya harus juga Iya, bahagia dong. harus Betul. bahagia juga. Jangan sampai kasusnya orang saja Iya. ini yang harus diselesaikan, tapi sedangkan kita sebagai pendampingnya itu tidak bahagia Nggak mendampingi bahagia. dia. Iya, iya. Jadi harus ada efek Iya, bahagia. ada efek setelahnya bahagia, ada ya. efek bahagia. Kita harus ciptakan itu efek bahagia. Bahagia kita yang ciptakan sendiri. Betul. Bahagia itu kita yang ciptakan sendiri. Dan bahagia kita yang rasakan Ya, sendiri. bahagia yang kita rasakan sendiri, bukan Kita orang nggak lain. bisa- Orang lain suruh kita bahagia, tapi kalau Ya. kitanya tidak bahagia juga gimana? Dan- gitu ya. Kalau di Kelurahan Manggala itu yang sering juga terjadi selain Ya. KDRT itu adalah advokasi terkait masalah anak-anak putus sekolah, karena kebetulan juga baru-baru ini saya mendampingi kasus disabilitas, terus anak yang berkebutuhan khusus. Itu kan tidak semua orang tahu dan Iya. tidak semua juga orang tua larinya kemana, kepada siapa ceritanya dia betul. mau minta bantuan. Nah kebetulan kemarin itu ada beberapa kasus yang saya advokasi terkait dengan anak-anak disabilitas ya, apalagi yang ini dalam satu wilayah atau sekolah misalnya ada diskriminasi. Iya. Nah sedangkan Pak Wali Kota itu kan sudah memberikan arahan, bahkan sudah ada perdanya bahwa semua sekolah itu inklusi. Betul. Nah ada juga satu sekolah ya istilahnya bermasa bodoh, tidak mau urus yang seperti Iya. itu. Jadi kitalah yang sebagai shelter warga yang harus peka Iya. terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi masyarakat juga tahu bahwa oh ternyata di shelter warga bukan hanya kekerasan kasus yang Iya. yang seperti apa yang didampingi. betul. Oh ternyata ada juga seperti ini untuk memudahkan masyarakat di Mengakses, ya, ada betul ya. aksesnya. Jadi memudahkan mereka yang tidak tahu informasi seperti ini, karena shelter warga terus terang itu hanya mengenal barangkali namanya, tapi dia Betul. tidak belum 100% Iya, betul. tahu bahwa oh kinerjanya shelter warga itu seperti Betul, apa. bahkan mungkin ada Iya. yang belum tahu kalau ternyata di lokasinya di daerahnya ada mungkin shelter ya, warga. Iya, betul, Bisa betul. jadi Tapi kan. kalau kita di masing-masing shelter Iya, warga ya, masing-masing. itu ada spanduk kita Kita ada, bentangkan, iya, bentangkan di depan sekretariat kita kan. Jadi, Semacam kayak papan bicara Iya, papan begitu. bicara. Jadi semua orang bisa lihat oh ternyata ada shelter warga di situ. Apalagi kalau kita pasang itu loh, stop KDRT, terus laporkan kasusnya, lindungi korbannya. Itu kan masyarakat sudah bisa mengartikan bahwa bahaya itu di situ. Iya. Bisa melapor kalau misalnya kita ada Artinya kalau ada apa-apa. kasus kekerasan begitu, bahwa RT RW masyarakat itu langsung menghubungi kita sih, langsung menghubungi kita. Di sini ada kekerasan, kita langsung meluncur ke sana. Apa yang bisa kita berikan, apa pertolongan pertama itu, yang pertama. Ya, nah kalau misalnya ini yang sejauh ini ya, yang melaporkan kasusnya, apakah itu orang-orang yang memang sudah dekat dengan ibu-ibu ini, Ibu Ida dan Ibu Betty, atau ada orang yang mungkin sama sekali tidak dikenal dan mencoba untuk melaporkan bahwa wah, saya ternyata ada kasus gini. Apakah keterbukaan terhadap masalah di masyarakat itu sudah di masing-masing kelurahan ya, Iya. sudah Iya. sebegitu terbukanya gitu? Ya, sudah bisa semua diakses. Betul. Semua bisa Karena kan diakses. Sebenarnya kalau kita ya di Kelurahan Manggala sebenarnya begini, untuk mengetahui informasi itu Ya. ya biasanya dari teman yang menyampaikan. Iya, dari teman. Kalau yang masuk di Yang- tempat saya itu di Kelurahan Manggala, di shelter saya itu kebanyakan orang yang saya tidak kenal. Jadi biasa saya ditelepon. Kalau saya misalnya ditelepon terus jauh dari wilayah saya kan tidak mungkin kalau saya bilang, ayo ketemu di rumah misalnya. Jadi saya selalu mengambil inisiatif bahwa ketika dia jauh, oke kita ketemu di mana. Kalau misalnya si korban kan, dan rata-rata juga korban itu tidak semua dia sifatnya Iya. bahwa dia orang kaya kan atau Betul, orang betul. berada, Iya, iya. selalu di Ekonomi Iya, ke ekonomi bawah. tengah ke bawah. ke bawah seperti itu. Jadi kita yang respon cepat Iya, ya. respon cepat. Ibu di mana, nanti kita jemput seperti itu. Seperti itu. Iya, jadi seperti tadi malam. Kebetulan ada kasusnya pas di jam 9 kami ngobrol-ngobrol dengan teman. Terus teman saya bilang begini, Ibu Indah ada tetanggaku tuh seperti ini. Oh, berawal dari curhat Iya, ya. betul, Ibu-ibu curhat. nih. Bisa tidak bisa dibantu. Langsung saya respon, siapa?
ini temanku tapi dia tidak mau ditahu sama orang. Nah, itu kan wajar toh. Betul, Jadi saya bilang oke, bisa tidak saya ketemu, tapi sebelum ketemu kasih bicara dulu dengan saya. Betul. Karena kita kan tidak bisa langsung nyerobot begitu saja, Betul. harus komunikasi dulu. Nah, alhasil dan itu sudah diagendakan sebentar jam 1 siang. Saya harus asesmen dengan beliau. Terus saya juga sudah melapor di UPT bahwa ada salah satu korban KDRT yang melapor ke shelter saya. Oke, nanti ditunggu informasi selanjutnya. Jadi seperti itu dari pertemanan, terus Iya, betul. cerita-cerita ya kita tahu tuh Cerita-cerita ibu-ibu sih. tuh Iya, suka mau curhat. curhat, Iya, suka betul. curhat. Ya ada temanku begini. Dari teman ke teman ke teman seperti gitu itu. ya. Tapi Begitu curhatnya sih lebih mending ke UPT saja ya curhatnya. Artinya kita memang curhat kan di UPT sudah ada kita apa ya kalau untuk penjangkauan Iya, penjangkauannya. ini enggak terlalu detail. Enggak Takutnya, mendetail. kita nanti dibilang keponya ini Iya. ya. Iya, Jadi betul. kita hanya mengambil data, data. terus kita asesmen singkat. Iya, asesmen singkat. Enggak boleh terlalu banyak Iya. pertanyaan-pertanyaan, nanti di pihak UPT Ya, baru yang UPT. menindaklanjuti. Itu ada konseling langsungnya, ada Oh, itu psikolognya. seperti itu Disiapkan. juga Iya, yang seperti itu juga. Iya, dilakukan, Bu dilakukan. Betty, Iya, ya. seperti itu Jadi memang harus ada, ini kalau misalnya ada kasus nih, teman dari teman ke teman, Iya. dan ternyata beda kelurahan, apakah Iya. itu diarahkan ke, oke nanti kita istilahnya dioper ke shelter warga yang ada di kelurahan itu, atau tetap dihandle sama yang mungkin pertama kali melapornya ke Ibu Betty misalnya di Iya. Kelurahan Tabaringan, tapi korbannya ini adanya di kelurahan lain misalnya. bisa. bisa. Ibu Betty yang menangani atau Bisa. di sharing ke Jadi kita mendampingi, mendampingi. ya, terus kita cari Mendampingi, misalnya dia cara- dari kelurahan dari Tamalan kelurahan Rea, mana. kita informasikan bahwa ada warganya seperti warganya ini. seperti Jadi ini. kita tetap koordinasi karena yang namanya shelter warga itu kan kita ada grup juga. Iya. Jadi biasa kita tanya siapa ketua Iya. shelter warganya di kelurahan ini. Oh, oke. Iya. Kenapa? Ada korbannya. Seperti yang Nah, seperti itu. kemarin saya kasus yang kemarin itu pada saat Idul Fitri ada kasus pemukulan anak umur 15 tahun biasa, anak remaja, anak Iya, baik betul. itu yang memukul itu dari kelurahan lain, dari wilayah Totaka. Jadi yang saya hubungi langsung ke ketua shelter Totakanya bahwa ada jangan sampai berkelanjutan yang Iya. perkelahian anak itu. Karena kan biasa anak baku oh iya kutunggu kok berlanjut ini. Jangan sampai hal itu yang berkelanjutan. Jadi Iya, kita betul. hubungi ketua shelter menghubungi Babinkan Tipmasnya, Binmas untuk memberikan edukasi sama orang tuanya. Iya, jadi Akhirnya langsung clear. langsung clear ya. Iya, Jadi langsung memang clear. ada koordinasi juga Iya, ada antar koordinasi shelter kita. warga Iya. seperti Kan kita itu. ada grup. Jadi kita sudah ada grup. Jadi pembentukan ini sudah ada 70 shelter ya. Yang awalnya dari 10 shelter dulu, terus terbentuk dari 2018 kembali lagi terbentuk sekitar 15 ya, 25 shelter. Sekarang masuk lorong wisata bahwa itu makin bertambah lagi. Oh, jadi Iya. setiap lorong ada lagi shelternya. Setiap lorong bahwa setiap kelurahan. Oh, setiap kelurahan. Jadi dari setiap masing-masing kelurahan itu masing-masing ada kelurahan menyiapkan sudah ada lorong wisata. menyiapkan lorong wisata dan itu harus ada terbentuk shelter warga. Karena nanti dari shelter warga itu yang memberikan edukasi ke masyarakat. masyarakat. Bagaimana itu pencegahan kekerasan terhadap anak, Iya. bagaimana parentingnya untuk pola asuh anak, mendidik anak, itu yang semua kita anukan. Iya. Nah, ini kan tadi sebagian besar dari cerita dari ada teman, ada ini. Memang masih jarang ya yang langsung terbuka untuk melaporkan seperti belum. itu. Itu kendalanya kita. Itu kendalanya sebagai, kita. Ini ya pengelola shelter warga karena kenapa masih banyak yang kayak malu-malu atau menganggap aib ketika dia ini melaporkan kasusnya. Apalagi kalau misalnya dia seorang ASN itu susah sekali. Iya. Yang punya nama. Kecuali Tanda kalau kutip. dia istilahnya tidak memiliki latar belakang keluarga yang bagus, Iya. itu biasanya buka-bukaan saja. Iya. Ya, langsung to the point. Ya, jadi memang masih agak susah ya Iya, ketika masih. si korbannya yang langsung ya. Iya, bahkan ada juga begini Mbak ya, dia hanya lewat chat, No name. Iya. tidak ada namanya. Tidak Jadi ada namanya. dia bilang, ini ibu ini melaporkan kasusnya. Bagaimana ini caranya Bu? Dia tidak mau juga ketemu. Jadi nanti kami siasati bahwa
ini Bu penting untuk saya ketemu langsung sama Ibu karena kami juga ada kode etik pendampingan. Jadi Betul. tidak dia Tidak mungkin menganggap membongkar tidak ini betul. ya, Jadi dia identitas menganggap ya. bahwa ketika nanti saya barangkali melaporkan saya punya masalah terus dipublikasikan misalnya, ya itu kan kembali lagi dia malu kasihan. Itu Iya. dari setiap shelter pasti ada yang gitu. Kita ada kode etik bahwa kita tidak membeberkan bahwa Iya. nama rumah aman saja kita Makanya tidak saya tahu. bilang kan dari awal saya bilang bahwa kita sebagai kadar shelter warga itu sudah ada peningkatan kapasitas. Betul, Peningkatan betul, kapasitas. Ya, betul. jadi kita sudah sudah istilahnya sudah ada ilmu lah. Betul. Jadi memang masyarakat yang merasa bahwa saya sebagai korban dalam rumah tangga, entah itu kekerasan atau mungkin korban-korban lainnya ya dalam Mungkin juga begini ya pemahaman masyarakat di luar sana bahwa kalau misalnya dia kasihan sudah lapor kami kasusnya, bagaimana psikisnya, Iya, betul. terus ketika dipublikasikan lagi, Betul. dampaknya seperti Iya, apa? dampaknya seperti apa? Nanti dia paham ketika kami Memberikan. text ya, Oh, sudah iya. memberikan penjelasan bahwa kasus Iya. Ibu itu tidak dipublish. Tidak dipublish. Meskipun barangkali kita ada foto karena itu bagian dari bagian dari pelaporan pelaporan kerja kita. Jadi, sudah dia bilang, oh iya Bu, saya minta maaf kalau saya tidak tahu seperti itu. Terus kami juga mengadakan pencatatan. Kenapa? Ya apa yang kami laporkan ke atas ke dinas kalau tidak Itu. lengkap Iya. datanya. Iya. Itu Karena menjadi juga arsip ada kita form, juga. ya, Kita ada- memang menjadi ada arsip kita formatnya di juga, ya. menjadi arsip kita di sekretariatan. Oh, Jadi memang iya. kenapa kita memilih rumah untuk sekretariat kami bahwa mungkin kalau yang melapor itu lebih enak, Ya. lebih Lebih santai, nyaman. lebih nyaman kalau apalagi rumah. kalau perempuan Ya, apalagi ibu kalau perempuan yang ya, ditemenin ibu-ibu, ngomong. ya. Kalau Di cowok rumah, kan iya. ketua Terisi. shelternya saya mau ngomong gimana mungkin nggak mengerti secara psikologisnya Iya, juga betul. kejiwaan juga, tapi kalau yang ketua shelternya perempuan itu masih lebih enak untuk curhat Iya, walaupun betul. nggak Biar cerita bagaimana ya. kan kita Iya. sesama perempuan Betul. ketika dia bercerita Cerita. terkait dengan kasus yang dia alami, otomatis itu naluri kita juga sebagai perempuan kayak bagaimana ya, aduh ternyata kaumku seperti ini. Iya. Ya. Ternyata ada kasus seperti ada ini kasus yang seperti begini. mungkin kita tidak bisa membayangkan itu Betul. terjadi di sekitar kita atau mungkin di keluarga kita Iya. atau seperti apa ya. Nah, ini sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak dalam keluarga, Ibu Betty, Ibu Indah, dan sebagai seorang istri bagaimana untuk membentengi garda pertama nih keluarga. Kita mungkin menangani kasus orang, tapi bisa jadi kita sibuk dengan kasus anaknya kita juga nanti yang ini bagaimana untuk menyeimbangkan antara kita membantu kasus dan juga kita harus terus di relnya kita untuk memberdayakan diri kita sebagai perempuan dan memberdayakan anak kita nih. Kita punya anak pastinya seperti Ya, itu. saya dulu ya. Silakan, Jadi Binda. kalau saya pribadi sebelum saya terjun ke dunia aktivis ini, saya memang banyak belajar. Terus di awal juga istilahnya saya memperbaiki diri dulu karena melihat dari background ini kan saya di awal itu pengasuhan. Iya. Saya basicnya di pola asuh. Nah, untuk menjadi fasilitator otomatis kan diri kita juga dulu diperbaiki. Betul. Karena harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Nah, begitu pula untuk masuk di shelter warga itu betul-betul penuh perubahan ya. Tadinya kita kasar, harus Kalau sama anak tinggi. mengubah diri, Pakai harus nada menjadi salto. ini, ya. Jadi untuk mengimbangi bagaimana kegiatan di luar dan di dalam keluarga sendiri itu, alhamdulillah pada saat ini kalau pihak keluarga saya sangat merespon, terlebih dari suami saya, dia sangat mendukung apa yang saya lakukan karena ini kan nyata. Betul. Ini istilahnya kalau kita mau digaji itu tidak ada nilainya karena permasalahannya orang lain diselesaikan. Nah, Iya. kembali lagi kepada kita bahwa kalau kita mau menyelesaikan masalahnya orang lain, otomatis kan kita juga Iya. harus bagus juga supaya jangan sampai nanti orang datang melapor ke kita sedangkan kita sendiri yang punya Iya, bermasalah. atau Kita melaporkan bermasalah. diri ya. Seperti Yang itu. mau dilaporkan dia yang bermasalah. Jadi ya itu memperbaiki dulu hubungan kita di keluarga, baru kita membantu masyarakat seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk sampai saat ini keluarga saya, keluarga besar saya ya mendukung bahwa ya yang jelas katanya jaga diri karena biasanya kan orang yang kayak dibantu begitu kita tidak tahu motifnya seperti apa. Betul. Jadi tetap ini ya berdoa bahwa jalan yang kita jalani ini adalah betul-betul ikhlas
dan istilahnya sosial lah. Betul. Karena ini tidak ada gaji. Iya. Jadi kita memiliki komitmen bahwa dengan adanya shelter warga ini sangat membantu masyarakat, dan kita juga sebagai pengelola ketika persoalan orang lain sudah selesai, dianggap selesai dan jalurnya aman, itu kan merupakan satu kebanggaan kita juga. Jadi kalau saya rasa sih ya, saya bersyukur sama Allah bahwa Allah memberikan jalan kepada saya untuk berada di lingkungan shelter warga ini, menjadi pendamping para perempuan di luar sana. Baik. Nah, kalau Ibu Betty sendiri bagaimana? Sama sih dengan Ibu Indah, apa yang kami lakukan sama sih. Kalau saya sih jiwa yang untuk ikut menolong itu, yang berbaur dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat memang dari dulu. Jadi keluarga besar saya tahu kegiatan-kegiatan saya. Ya. Memang dia mengerti bahwa kegiatan-kegiatan ini, dan memang kegiatan ini memang kita lillahi ta'ala, tanpa ada ada bayaran, tanpa ada memang benar-benar kita bekerja dengan keikhlasan. Pernah tidak anak atau suami protes, ih urusannya orang diselesaikan terus atau bagaimana? Kebetulan belum, karena masih sendiri. Oh, kalau Ibu Indah pasti. Kalau Indah masih protes itu Pernah ada pasti. protes nggak bilang? Sering banyak protes ini ibu urusannya orang dia ikut-ikuti, dia campur urusannya orang. Di awal anak saya protes, tapi setelah dia melihat, karena kebetulan kalau ada kasus kan biasa ada seorang ibu sama anaknya kan datang di rumah, biasa menangis, dia juga kan sering saya minta fotokan dulu ibu sama ini ibu, jadi biasa dia bilang, ibu kenapa itu, kenapa dia datang menangis. Dari situ saya jelaskan bahwa seperti itu ketika di dalam keluarga bermasalah. Jadi akhir-akhir ini anak saya juga sudah paham, oh ternyata pekerjaan ibu saya membantu, itu intinya. Ya, jadi dengan melihat secara langsung mungkin ya anak-anak dan suami bagaimana proses Ibu Indah ini membantu warga, betul langsung ketemu dengan korbannya dan melihat mungkin kondisi korbannya. Kan Akhirnya mereka rata-rata ngerti. korban kan datang ke rumah, jadi suami dan anak melihat langsung seperti ini. itu. Kalau saya sih tergerak hati saya sebagai perempuan. Iya. Tergerak hati sebagai perempuan. Karena melihat ada seorang perempuan yang mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dia dapatkan. Dan saya sampaikan bahwa perempuan bukan hanya melawan kodrat kita, bahwa melawan kodrat kita harus juga mempunyai daya berdaya ya. Itu yang tadi disampaikan, bahwa perempuan mari kita berdaya. Berdaya artinya perempuan harus juga punya pikiran cerdas. Jangan takut, jangan lemah. Apalagi sudah berdaya, ada pendamping ini. Di dekat dengan kita malah ya, di dekat rumah kita harus nih. tangguh dalam artinya kita harus berjuang. Jangan lemah berkatakan bahwa saya tidak bisa. Perempuan bisa. Perempuan bisa. Dan juga satu hal yang unik juga untuk kita ini para perempuan, karena ketika kita dihubungi oleh si korban mau dia jam berapa, itu kita langsung terjun, di ibu di mana? Jadi biasa orang di rumah juga bertanya, Hinda takut itu keluar malam-malam. Iya malam. Biasa kan bisa kita sampai selesaikan masalah kasus sampai biasa jam 1 jam. Kita masih ada di polsek. Kalau kasus anak kan biasa di polsek kan. Biasa kita dipanggil, Bu Indah ada kasus anak di sini. Bisa datang? Sudah kita datang. Jadi tidak mengenal waktu. Enggak mengenal waktu ya. Ini ada yang masuk di WhatsApp-nya kita nih Bu Indah, Bu Betty ya. Sangat menarik dan berharap ada edukasi ke calon pengantin tentang efek KDRT sehingga tidak ada lagi kasus-kasus KDRT ini. Betul. Sudah dilakukan atau seperti mana di tempat-tempatnya Ibu Indah dan Ibu Betty? Kalau saya dulu ya, kebetulan saya juga kader Posyandu, kader BKKBN, itu kalau yang seperti itu kita sudah melakukan itu secara edukasi. Jadi ketika ada chatting itu kita komunikasi dengan baik, mengedukasi kedua belah pihak bahwa ya kita perlihatkan ya, karena kita memang ada buku panduan juga, jadi kita menjelaskan bahwa sebelum membina rumah tangga banyak hal yang perlu Anda ketahui. Jadi jangan cuma langsung enaknya berpikir, masih banyak tantangan-tantangan yang harus Anda pikirkan. Ada banyak masalah. Kalau yang seperti ini, pertanyaan seperti ini kita sudah lama kerjakan. Sudah dikerjakan. Di tempatnya Bu Betty juga ya. Sama. Baik. Nah, terakhir nih Bu Betty, Bu Indah, ke depannya apalagi nih yang mungkin edukasi yang dirasa perlu lebih gencar lagi dilakukan di wilayah, kan otomatis
Kelurahan Manggala dan Tabaringan ini berjauhan. berjauhan dan berbeda. Berbeda, pasti. sangat beda. Berbeda dari segi warganya, kehidupan warganya, Betul, bagaimana kehidupan warga. masyarakatnya itu Masyarakatnya. bergaul, pasti beda-beda treatment juga yang dilakukan. Nah, kalau Ibu Indah dulu. Kalau saya sih satu pesan saya bahwa ketika Anda mengalami kekerasan, jangan malulah untuk melaporkan, karena kenapa kita ini sudah dekat ya, jadi tidak usah menyimpan, karena kenapa takutnya juga kalau kan ada bahasa begini, ibu-ibu biasanya bilang begini, saya bertahan demi anak-anak. Ya. Sampai kapan Itu- Anda itu- mau bertahan? Itu selalu ada, itu selalu. Itu Yang level- membuat dia bertahan Selalu adalah ada anak. buat itu bertahan level karena umum ya. level umum. Nah, pada akhirnya kan bercerai juga. Jadi tidak usahlah memberikan ini kepada diri sendiri bahwa saya bertahan karena demi anakku. Tapi ujung-ujungnya juga Anda kan bercerai. Nah, sampai kapan Anda jaraknya itu untuk mau menyimpan ya? Misalnya nanti mungkin berubah Ji atau apa, Ya. oke. Tapi kalau misalnya masalah itu Segala sesuatu berkelanjutan, berulang dan aduh, berulang dan berulang, Iya. itu yang mungkin harus segera dilaporkan ya. Betul. Jadi saya selalu menyampaikan kepada ini para perempuan bahwa yang di luar sana tolong bantu kami juga, karena jangan sampai nanti Anda sudah mau sekarang baru mencari kita, dan Iya. begitu pula juga kita ada di masyarakat hanya sebagai pelayan, bukan Betul. ini ya. Betul. Karena kita juga tidak dibayar oleh pemerintah, hanya menjadi garda terdepan. Karena kenapa masih banyak perempuan-perempuan kesian di luar sana yang menjadi korban, Iya. tapi tidak dilaporkan kasusnya. Tidak tahu mau kemana Betul. dan tidak tahu harus bagaimana, bagaimana. seperti itu. Kalau Ibu Betty Sama sendiri? sih juga ada yang terutama untuk mulai dari perempuan untuk harus memberikan apa ya? Yang Kalau di Kelurahan Tabaringan ini kira-kira apa nih treatment yang treatmentnya untuk harus sekarang di- yang kalau saya sih lebih ke anak-anak. Ke anak-anak misalnya Permasalahannya lebih banyak ke anak-anak kalau di masalah Tabaringan. KDRT dan Anak. anak. Kebanyakan anak-anak yang biasa yang ngelem, yang biasa yang masih ada anak-anak yang keluar malam tanpa dicari sama orang tua, itu masih ada berkeluyuran yang ngumpul-ngumpul Ibu itu Betty ibu-ibu kan wilayahnya dekat dari ini, dekat dari tol ya. Iya, dari tol dari itu yang tol. Betul. dan itu berseberangan dari campuran wilayah dari beberapa wilayah. Jadi dia jadi untuk orang tua untuk harus memberikan pola asuh yang baik kepada Iya. anak. Jadi lebih ke Memberikan- parenting kepada ya, lebih parenting gencar lagi Lebih ini. gencar lagi ya untuk parenting untuk anak. Untuk yang ngelem biasa masih ada, yang biasa anak ngumpul nggak tahu sampai tengah malam itu yang masih harus orang tua memberikan banyak edukasi. Ya sebenarnya dari semua itu sebenarnya begini, kita kembalikan pada orang tuanya. Iya, orang Karena tua. kalau orang tua yang pola asuhnya yang salah di Iya. rumah, otomatis itu akan berdampak. Akan berdampak. Paling besar dampaknya Paling ke besar. anak. Betul. Jadi tetap kita menyampaikan bahwa kalau anak tidak mau bermasalah, ya kita kembalikan Kita kepada kembali ke orang tua. Dalam rumah dulu, lingkungan rumah, Iya, betul. lingkungan keluarga. Jadi memang harus garda pertama untuk menjaga semuanya harmonis ini di keluarga. Iya, di keluarga. Kalau misalnya memang ada permasalahan, yang paling dekat adalah di shelter. Kan warga. shelter warga itu kan berbasis masyarakat. Berbasis Jadi, masyarakat. betul-betul menyentuh dari Iya. level terbawah. Nah itu yang masih banyak yang perempuan yang masih kurang itu yang mau melaporkan, belum Iya. memahami Daripada yang kita hal-hal yang curhat begitu. sama orang Iya. yang belum tentu. Curhat sama sosmed. Anda salah tempat. Iya, belum Seperti tentu, itu. belum tentu dia memberikan Iya, betul. solusi. Jangan sampai malah yang kita akhirnya takut ketahuan sama orang lain, curhatnya sama orang salah malah lebih banyak yang tahu. Iya, Mending betul. langsung saja curhatnya ke shelter Shelter warga warga. seperti Betul. itu ya. Iya. Baik, terima kasih kebersamaannya Ibu Indah, Ibu Betty, banyak sama-sama. sekali informasi Sebenarnya masih yang kami- panjang ini kita Iya, masih ngomong. Biar panjang. sampai 3 jam ini. Membahas shelter warga, aduh tidak ada. Iya, Enggak sampai Nanti kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Iya. Soalnya ini kita mau gabung ke warta berita nih ya. Nanti kan nggak terbatas waktu ini, kita lanjut nih ya. Baik, terima kasih kebersamaannya Ibu Betty, Ibu Indah. sama-sama. Semoga Sama-sama. perempuan-perempuan di luar sana, anak-anak juga yang mungkin merasa mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya ini bisa
bercerita. Iya, bisa. Walaupun nggak mau lapor, bercerita dulu kepada orang-orang yang bisa dipercaya, dan semoga nanti ada bantuan juga dari shelter warga seperti itu. Ya. Siap. Jangan Siap, takut. siap. Intinya jangan takut dilaporkan kalau memang ada kekerasan Iya. seperti itu. Baik, terima kasih Bu Betty, Bu Indah, dan pendengar. Kami cukupkan pengaruh utamaan gender di siang hari ini terkait dengan peranan perempuan dalam shelter warga. Kita bertemu di pengaruh utamaan gender selanjutnya. Saya Dikartika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pernah katakan rasa